Struktur dan antara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo instruksikan BNPB segera tangani banjir. BB POM Denpasar lakukan uji sampel takjil. Wisata religi masjid unik berbentuk kubus. Halo pemirsa, menemani akhir pekan Anda, kami telah merangkum sejumlah informasi menarik selama sepekan, tentunya dalam program Sinpo Sepekan bersama saya Luis Ayu, dan inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam rapat paripurna kali ini, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 pemain timnas Indonesia, yakni Emil Eudro, Dean James, dan Joy Pulipesi. Dalam menambah kekuatan skuad sepak bola Garuda Merah Putih, DPR mengesahkan permohonan kewarganegaraan untuk 3 calon pemain baru. Pengesahan tersebut diambil melalui rapat paripurna DPR masa persidangan 2 tahun, sidang 2024 sampai 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Ketiga nama pemain ini, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pulipesi, diharapkan dapat membantu timnas Indonesia yang akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R15, R16, R17 tahun 2025, tanggal 3 Maret 2025, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matthews Pulipesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 5 Maret 2025, menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melaksanakan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matthews Pulipesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Calon pemain sepak bola naturalisasi Dean James dan Pulipesi menyampaikan perasaannya terhadap Indonesia di hadapan DPR RI. Dean James dan Joy Pulipesi ini merasa terhormat dan bangga dapat bergabung dengan timnas Indonesia dan ingin segera bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dean James dan Joy Pulipesi diberi kesempatan berbicara di hadapan DPR terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Indonesia. James mengaku sangat terhormat bisa bergabung dengan timnas Indonesia. James juga mengaku tidak sabar bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi James, ada darah Indonesia di tubuhnya dan dirinya merasa terhormat bisa bertanding untuk Republik Indonesia. Joey and Dean, how do you feel about playing for the national team? What do you hope to accomplish for Indonesian national team? Can you give us a little bit, explain your feeling? It's an honor to be playing for the national team. And of course, on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country.
Ia juga berterima kasih kepada Indonesia yang memberikannya kesempatan untuk bergabung. Terlebih dirinya bangga, kakek neneknya lahir di Indonesia. Hal ini kata Pelupesi menjadi hal yang spesial karena bisa menjadi bagian dari keluarga Indonesia. Sebagai informasi, Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil, Dean, dan Joey diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi pada tanggal 22 Februari 2025. PSSI berharap ketiga pemain itu menjadi tenaga tambahan Timnas Indonesia pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani mengungkapkan struktur lengkap Danantara akan diumumkan pekan depan. Rosan juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar menempatkan tokoh yang bersih dan kredibel. Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Data Anagata Nusantara alias Danantara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jangan ada titipan. Hal ini diungkapkan CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang. Rosan mengatakan dalam rapat terbatas tersebut dirinya juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai tokoh-tokoh yang kredibel dan bersih untuk mengisi BPI Danantara. Dalam rapat itu Rosan juga melaporkan sejumlah nama-nama tokoh yang akan mengisi struktur Danantara di level operasi. Presiden Prabowo juga berpesan agar memilih orang-orang terbaik dan tidak boleh ada orang titipan dari manapun. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu pesan Bapak Presiden. Kami pun dibantu oleh headhunters maupun advisor dari dalam dan luar negeri. Kami juga laporkan Bapak Presiden dan harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track recordnya, yang bersih dan memang ekspertis di bidangnya. Rencananya pekan depan struktur BPI Danantara akan segera diumumkan ke publik. Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjamin nama-nama yang dipilih nantinya memiliki reputasi dan track record bersih serta ekspertis di bidangnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Chief Operating Officer atau COO BPI Danantara, Doni Oskaria, mengungkapkan akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat, di mana sejumlah tokoh global itu memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen resiko. Doni Oskaria, selaku Chief Operating Officer Danantara, mengungkap akan ada sejumlah tokoh global yang masuk dalam susunan struktur Danantara. Mereka akan menduduki posisi Dewan Penasihat. Doni menjelaskan sejumlah tokoh global yang bergabung merupakan profesional di bidang masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga manajemen resiko. Dan membuka peluang untuk adanya global advisor. Ya, tetapi orangnya siapa nanti tentu Pak Presiden yang akan bilang. Kalau untuk tokoh-tokoh global, karena kan memang kita harapkan mereka mengadvise sesuai dengan expertise. Ya, kemampuan mereka ada yang bidang investment, ada bidang risk management, ada yang bidang macam-macam. Diharapkan tentu expertise-nya tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Ya. Diharapkan dengan expertise mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi dan lain-lain. Lebih lanjut, pihaknya telah menyerahkan daftar riwayat hidup para tokoh global tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi importasi gula, di mana sidang perdana kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir memberikan dukungan untuk Tom Lembong. Politisi Tom Lembong akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Di sidang perdana ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut hadir untuk saksikan persidangan. Kehadiran Anies disebut untuk berikan dukungan dan berharap hakim dapat bertindak seksama, objektif, dan mementingkan kebenaran. Hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Sebelumnya, Kejagung tetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dengan 10 tersangka lainnya yang diduga para tersangka lakukan importasi gula yang melawan hukum periode 2015-2016. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mendorong pemerintah untuk terus mengawal hak-hak dari ex-karyawan PT Sritex untuk segera mendapatkan hak jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan dalam RDPU Komisi 9 DPR RI dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara penuh.
Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasi Mufidayati, menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex dapat menerima gaji bulan Februari 2025 secara utuh. Selain itu, ia juga mendorong pencairan hak-hak pekerja, termasuk JHT dan JKP, agar mereka dapat bertahan dalam beberapa bulan ke depan, terutama saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami turut prihatin dengan situasi yang terjadi dan dialami oleh teman-teman pada hari ini. Dan mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya nanti insya Allah sesuai tadi yang disampaikan dan harapan-harapan yang disampaikan. Yang kedua, kami juga melihat dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal dan rilisnya juga yang akan memperjuangkan hak dari teman-teman ya, termasuk tadi yang disampaikan terkait dengan hak JKP ya, skema JKP-nya, dan juga dari BPJS Tenaga Kerja berarti ada JHT dan juga ada JKP yang seharusnya sudah dilakukan. Lebih lanjut, Kurniasi menyoroti skema JKP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pekerja berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari gaji mereka. Ia berharap aturan ini dapat segera diimplementasikan untuk membantu pekerja PT Sritex yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa selain solusi jangka pendek, perlu adanya upaya jangka menengah untuk memastikan hak-hak pekerja tetap diperjuangkan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pencairan pesangon setelah aset-aset perusahaan dilelang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas penyelamat sektor Kebonjeruk berhasil mengevakuasi warga terdampak banjir yang sedang sakit. Sebanyak 1 unit light rescue dan 3 personil dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut. Inilah rekaman video yang memperlihatkan evakuasi warga terdampak banjir yang tengah sakit. Petugas penyelamat sektor Kebonjeruk berhasil mengevakuasi warga terdampak banjir yang sedang sakit tersebut. Lokasi kejadian berada di Jalan Adikarya RT 10 RW 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Proses evakuasi dimulai pukul 10:15 waktu Indonesia Barat hingga 11:20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 1 unit light rescue dan 3 personil dikerahkan dalam proses evakuasi tersebut. Kemudian warga tersebut pun berhasil dievakuasi ke tempat yang aman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah video viral banjir tiba-tiba datang masuk ke dalam toko dan menggenangi karyawan toko yang tengah menjalankan salat tarawih di Depok, Jawa Barat. Di mana insiden banjir itu terjadi tepatnya di Jalan Raya Sawangan, dekat perempatan Mampang, Depok, Jawa Barat. Sejumlah karyawan yang sadar akan hal itu kemudian terkejut. Sebagian membatalkan sholatnya karena banjir tersebut. Sebagian karyawan lain melanjutkannya meski sholat di atas genangan banjir. Kendati sholat di atas genangan air, sholat yang dilakukan sebagian orang di sana berjalan hikmat, yang pada akhirnya berakhir dengan senyuman, karena mau tak mau mereka menunaikan ibadahnya sembari basah badan. Perlu diketahui bersama bahwa Jalan Raya Sawangan dekat perempatan Mampang memang merupakan wilayah langganan banjir. Tak ayal, lalu lintas di wilayah sekitar kerap tersendat akibat banjir tersebut. Tepat di wilayah tersebut, sebuah video viral terekam dari rekaman CCTV toko ponsel. Nampak karyawan toko tersebut sedang menjalankan ibadah sholat tarawih. Seketika, banjir meluap hingga masuk ke toko tersebut. Tak sedikit, bahkan air yang masuk sampai bisa mengenangi lantai. Video viral tersebut pun mampu menarik perhatian publik. Warganet berbondong-bondong memenuhi kolom komentar yang tersedia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi selama ini di sejumlah wilayah. Hasan juga menambahkan bahwa Bekasi menjadi salah satu fokus perhatian Presiden yang telah berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk merespon bencana tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Menurut penjelasannya, Presiden telah menginstruksikan agar penanganan terhadap banjir di berbagai daerah dilakukan dengan segera. Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian bantuan sosial kepada korban banjir, Hasan menyatakan hal tersebut belum bisa dipastikan.
Namun ia menekankan terkait upaya penanganan terhadap para korban banjir akan dilakukan seoptimal mungkin. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah bergerak cepat untuk menangani banjir di Jabodetabek. Dengan Kemensos berfokus pada logistik, penampungan pengungsian, dan evakuasi warga terdampak. Selain itu, BMKG juga melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan di Jakarta dan Jawa Barat dan berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenko PNK. Pemerintah terus melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir di wilayah Jakarta dan Bekasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa tim kebencanaan telah diterjunkan ke lokasi terdampak dengan fokus pada logistik dan penumpangan, serta bekerjasama dengan BPBD dan BNPB dalam evakuasi warga. Hal tersebut disampaikan Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Hingga kini Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Bogor masih mendata korban dan juga dampak bencana banjir. Menurut Mensos, data resmi mengenai jumlah korban dan kerusakan masih dalam tahap finalisasi. Memang data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya. Banjir ini, mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisi. Pada kesempatan yang sama, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos telah menyalurkan bantuan dasar seperti kasur, obat-obatan, pakaian, makanan siap saji, dan mendirikan dapur umum untuk pengungsi. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan bahwa modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi curah hujan di Jakarta dan Jawa Barat yang telah dikoordinasikan dengan BNPB dan Kemenko PMK. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsyurizal menanggapi usulan mengenai penanganan banjir di Jabodetabek diambil alih oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan dalam menangani banjir harus dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsyurizal usai menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Cucun mengatakan dalam menangani banjir tidak hanya dilakukan pemerintah pusat saja, melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus berkolaborasi untuk menangani banjir yang melanda Jabodetabek tersebut. Sebetulnya kan kalau sinergi ya, bukan hanya pemerintah pusat. Ini problem sudah lama dan ini siklus tahunan. Nah, makanya kita perlu kalau pemerintah pusat pasti supporting dari sisi anggaran ya, bagaimana melakukan rekayasa cuaca, penataan di hulu, itu emang semua harus sinergi. Tidak hanya pemerintah pusat, daerah sendiri, Pemda harus sigap. Selama ini ya kita berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan wilayah hulu, sehingga yang di hilir, yang ini DKI tidak terus-menerus menjadi kena dampak. Makanya yang harus dilakukan ini sinergitas. Sekarang ini pastilah di bawah pemerintahan Pak Prabowo, sinergi ini akan terjadi dari mulai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang ada di Bogor sana. Oke. Kolaborasi ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya, tetap di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan segera merealisasikan program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan menyasar pada keluarga miskin, khususnya masyarakat dalam kategori miskin ekstrim. Di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sekolah rakyat akan berbentuk boarding school dan melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Kementerian Sosial bersama kementerian terkait menggelar rapat pembahasan pembentukan sekolah rakyat di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah hingga tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat akan diproyeksikan untuk menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, hadir dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang kita anggap memiliki peran di dalam realisasi sekolah rakyat itu. Sengaja kami undang Pak Nuh di sini yang kita minta beliau jadi ketua tim formatur dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Teman-teman sekalian sudah tahu bahwa sekolah rakyat ini digagas oleh Presiden dan Kementerian Sosial diminta untuk menjadi penanggung jawab dan tentu harus bekerja sama dengan Dikdasmen maupun juga dari Dikti dan kementerian lembaga-lembaga lain, termasuk nanti adalah dengan pemerintah daerah, dalam hari ini gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak yang kita diskusikan dan tentu lebih mendalam untuk kemudian akan kita teruskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya mudah-mudahan di tahun ini penyelenggaraan sekolah rakyat bisa dimulai. Pertama-tama saya ulang lagi bahwa ini adalah untuk keluarga miskin maupun utamanya miskin ekstrim. Ya, kemudian sekolahnya dalam bentuk boarding school. Nantinya konsep sekolah rakyat berbentuk boarding school yakni siswa akan diasramakan untuk menjamin kualitas pendidikan dan kesejahteraan mereka. Dari Jakarta, Jihan Nabilah, Mutia Angkiadi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekolah rakyat siap direalisasikan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis pemerintah dalam pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan sekolah ini akan berbentuk boarding school yang diharapkan dapat mampu memberikan dampak nyata bagi keluarga miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sekolah rakyat akan berbentuk boarding school dan melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Gus Ipul menjelaskan program sekolah rakyat bertujuan untuk memuliakan orang miskin, sekaligus memberdayakan mereka untuk lebih maju dan berperan signifikan dalam visi Indonesia Emas 2045. Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah hingga tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuan utamanya salah satu diantaranya lah ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan itu.
Ada dua yang menarik dari Pak No, ini kira-kira ini. Pertama, ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit. Ya. Dari Jakarta, Jian Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi bersama Gubernur Banten Andra Soni membahas strategi kesiapan angkutan lebaran dalam pertemuan di Pendopo Gubernur Banten pada Rabu kemarin. Pertemuan ini berfokus pada langkah-langkah untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, terutama di wilayah Banten yang menjadi gerbang utama perlintasan ke Pulau Sumatera. Menteri Rudi menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta angkutan barang. Banten sendiri diperkirakan menjadi tujuan perjalanan bagi 1,7% dari total pergerakan nasional. Selain sebagai daerah transit, provinsi ini juga berpotensi mengalami lonjakan perjalanan dalam wilayahnya sendiri. Sebagai wilayah strategis dalam arus mudik nasional, dukungan dari pemerintah Provinsi Banten sangat diperlukan. Kami ngiri Pak, kalau jalan ke Bogor, kami lewat Cibubur, lanjut sampai ke Cikarang, di situ ada yang namanya LRT Pak. Jadi kami menganggap bahwa menurut kami rasanya angkutan massal seperti itu diperlukan juga di tempat kami. Kemudian sejarah perjuangan Republik Indonesia salah satunya adalah Romusa Pak. Dan kemudian jadilah jalan kereta api, tapi kondisinya hari ini sejak sekitar tahun 80-an sudah tidak aktif. Nah, relnya masih ada Pak. Terus kita sih berharap mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah program. Kita memahami bahwa sekarang mungkin anggarannya belum tersedia, tapi kita berharap mudah-mudahan itu bisa masuk ke RPJMD. Karena selain wisata, ya kata Bung Karno, jas merah, yang sekali-sekali merupakan sejarah. Kemudian Pak, jalan tol kami ini sudah dilebarkan, tapi bebannya tetap berat Pak, karena ekspor masih Tanjung Priok. Padahal laut kami di Bojonegara ya, Bojonegara itu sangat layak jadi pelabuhan ekspor. Beberapa langkah yang akan dilakukan bersama antara lain pendirian posko angkutan lebaran dan program mudik gratis, pengawasan kendaraan over dimension and overloading. Gubernur Banten Andra Soni turut optimistis bahwa koordinasi yang terjalin akan memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik. Dengan koordinasi yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, diharapkan angkutan lebaran 2025 dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan pentingnya segera menginventarisasi jumlah warga yang akan pulang kampung. Wagub juga meminta agar sarana dan prasarana persiapan arus mudik ini harus dipastikan siap. Dalam rapat persiapan mudik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan pentingnya segera menginventarisasi jumlah warga yang akan pulang kampung. Dalam kesempatan itu, Wagub meminta agar sarana dan prasarana persiapan mudik harus dipastikan siap, agar perjalanan mudik tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman. Melalui caption di media sosial Instagram @h.ranokarno, disampaikan bahwa koordinasi antar pihak terkait terus diperkuat, termasuk ketersediaan moda transportasi, posko kesehatan, hingga rekayasa lalu lintas. Jadi artinya inventarisasi berapa masyarakat kita yang mau pulang, betul-betul disiapkan sarananya, dan takut melepasnya bukan simbolis. Kalau simbolis kan ada 300 orang nggak berangkat ya, karena juga tidak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan warga bisa mudik dengan tenang dan kembali ke Jakarta dengan selamat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok daging, ayam, dan telur aman selama bulan Ramadan sampai dengan Lebaran nanti. Meski demikian, Zulhas akan tetap meminta agar para pelaku usaha tetap meningkatkan produksi daging ayam dan telur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional beserta para pelaku usaha ayam. Dari hasil rapat tersebut, Zulhas memastikan bahwa stok daging ayam telur aman selama bulan Ramadan sampai Lebaran nanti. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Jika stok aman, maka harga dinilai akan stabil. Melalui caption di sosial media Instagram @zul.hasan dijelaskan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan untuk harga jual daging ayam dan telur masih di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Jadi masyarakat, Bapak Ibu yang melaksanakan beberapa tenang, tidak usah khawatir. Semua ada di sini pengusaha-pengusahanya, semua lantang, pokoknya stok banyak, lebih dari cukup, harga
mudah-mudahan di bawah HET. Lebih lanjut, Zulhas juga tetap meminta agar para pelaku usaha tetap meningkatkan produksi daging ayam dan telur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta pada Rabu pagi untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Dari hasil pantauannya, Zulhas menyebut sebagian besar komoditas sesuai dengan harga eceran tertinggi, meski harga cabai masih cenderung tinggi. Usai melakukan peninjauan dan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga sejumlah bahan pokok seperti beras, ayam, minyak goreng, dan telur masih cenderung stabil. Zulhas menyampaikan, bahan pokok masih dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Adapun harga cabai, Zulhas mengungkapkan masih mengalami kenaikan akibat musim hujan yang mengakibatkan produksi terganggu. Tapi tadi kita lihat harga-harganya stabil, yang pedas memang satu itu ya. Nah, itu pedas memang. Harganya pedas itu cabai. Tapi yang lain-lain ya sama sesuai dengan harga HET. Dan yang semua tadi saya tanya kabar gembira dan membuat kita tenang, barangnya itu banyak ya, mau ayam mau beras tadi banyak itu barangnya. Memang ada beberapa bahan pokok mengikuti sesuai dengan harga HET, misalnya ayam ya. Itu memang HET-nya 40, jadi di sini dijualnya ya 40 gitu. Walaupun sebelum puasa ada yang 38, ada yang 39 gitu. Ya, mungkin karena puasa disesuaikan semua dengan HET, termasuk minyak goreng, ya, beras dan lain-lain, telur juga HET-nya 30 sama harganya 30. Dan sekali lagi yang pedas memang cabai apapun ya, mau cabai rawit, cabai merah keriting gitu. Itu teman-teman. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir, barangnya banyak, stoknya banyak, melimpah ya. Jadi tidak usah khawatir sampai puasa, bahkan sampai Lebaran, bahkan sampai habis Lebaran. Apalagi beras, kalau beras kita panen raya ini Maret sama April. Bahkan menurut BPS Januari, Februari, Maret, April itu kita bisa berapa Pak? Bisa 30. Berapa juta? Jadi kelebihannya 2,5. Ya, bisa surplus 2,5 juta. Ya, Januari sampai Maret, April aja itu. Lebih. Jadi produksi kita Januari sampai April tertinggi selama 7 tahun terakhir, ya kan? Jadi kalau beras sudah aman, nggak ada masalah. Ya, saya kira begitu. Ya, cabai mungkin karena musim hujan. Kalau musim hujan kan panennya gagal, ya. Lebih lanjut, Zulhas juga menegaskan stok bahan pokok aman dan melimpah, terutama beras, yang diprediksi akan surplus hingga 2,5 juta ton pada bulan Januari hingga April 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Sepekan dan informasi akan kami lanjutkan. Pemirsa, mengantisipasi peredaran makanan dan minuman berbuka puasa atau tajil yang mengandung bahan berbahaya oleh BB POM Denpasar ini melakukan sidak terhadap pedagang makanan dan minuman di Pasar Tajil Kampung Muslim Wanasari, Denpasar, Bali. Pada sidak tersebut, petugas memeriksa puluhan sampel makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar bersama dinas terkait sengaja lebih awal menggelar sidak di Pasar Takjil Kampung Muslim Wanasari, Denpasar, Bali. Karena pasar takjil ini viral dan ramai dikunjungi masyarakat. Para petugas langsung berkeliling memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang dijajakan para penjual untuk mengambil berbagai sampel makanan. Ada puluhan sampel makanan yang diuji, yang mayoritas makanan tersebut berwarna merah atau kuning, yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, seperti bakso yang biasanya ditambahkan boraks, es mutiara warna merah yang dicurigai mengandung rodamin, kue-kue basah, makanan olahan ikan seperti sate ikan, dan pepes dimsum yang ikannya dicurigai mengandung formalin, hingga dimsum yang dicurigai mengandung boraks. Puluhan sampel makanan tersebut kemudian diuji di mobil laboratorium keliling BPOM Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pengecekan rapid test terhadap sampel makanan, seluruh makanan dan minuman yang dijual hasilnya semua memenuhi syarat dan tidak ditemukan penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya seperti formalin, rodamin B maupun boraks. Jadi kalau Badan POM kan secara rutin ya intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Besar termasuk Idul Fitri. Kemudian kita juga mengawasi importing, distributor, retail, ya, takjil, kemudian parcel. Nah, kalau kami pengawasan sudah mulai minggu lalu, jadi 24 Februari kita sudah mulai intensifikasi pengawasan pangan ya. Nanti sampai 27 Maret menjelang Idul Fitri. Nah, untuk pengawasan takjil hari ini kita ambil 22 sampel di Pasar Takjil Kampung Jawa ini. Hasilnya puji syukur seperti tahun lalu juga hasilnya semua memenuhi syarat. Jadi tahun lalu hampir seluruhnya memenuhi syarat. Tidak kita temukan lagi penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya. Ya, kita kan menggunakan mobil laboratorium keliling ini langsung rapid test, pakai rapid test ya, tes di tempat terhadap formalin, rodamin B, metanil yellow dan borak. Kali ini warga kami yang tergabung dalam UMKM di Wanasari ini kegiatan pasar takjil ini kan setiap tahun bulan Ramadan. Kita juga sudah mengimbau agar untuk penyajian, kemasan dan lain sebagainya itu harus mengikuti BPOM gitu. Dan secara keseluruhan memang warga kami yang menjual untuk makanan dalam berbuka puasa ini semua gininya berbahan alami itu natural tanpa istilahnya ada hal yang mengandung borak atau yang lain
lain-lainnya. Selama bulan Ramadan, BPOM Denpasar secara rutin melakukan pengawasan makanan yang dimulai sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 atau menjelang Idul Fitri. Para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk Para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk pangan yang aman dari bahan berbahaya. Sementara masyarakat selalu diingatkan tetap berhati-hati dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagi sesama di momentum keindahan di bulan suci Ramadan. Petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat menggelar bakti sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada para pengendara di Jalan Es Parman Tomang, Jakarta Barat. Di mana kegiatan tersebut dapat diapresiasi dari para pengguna jalan yang melintas di lokasi. Sore hari jelang waktu berbuka, personil Satlantas Jakarta Barat menggelar aksi sosial bertajuk Polantas Berbagi dengan membagikan paket takjil untuk menu berbuka puasa kepada para pengguna jalan yang sedang melintas di ruas Jalan Es Parman Tomang, Jakarta Barat. Kegiatan bagi-bagi takjil di momentum keindahan bulan suci Ramadan ini digelar pihak kepolisian untuk memudahkan masyarakat, khususnya bagi para pengendara yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka. Kasat Lantas Jakarta Barat, Kompol Mujianto menuturkan, sebanyak 100 paket takjil yang dibagikan hari ini, di mana kegiatan ini akan terus berlanjut selama Ramadan. Lebih lanjut, Mujianto menambahkan, diharapkan kegiatan bagi-bagi takjil ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua. Di sisi lain, kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari pengguna jalan yang melintas di lokasi. Selamat sore, kami dari Satlantas Wilayah Jakarta Barat, Direktorat Lalu Lintas. Untuk kegiatan hari ini dalam rangka bulan suci Ramadan, untuk di Telantas Polda Metro Jaya, Satwil Jakarta Barat, Polantas berbagi kepada pengguna jalan raya yang melintas di TL Tomang yang menjalankan ibadah puasa. Kita bagi takjil dalam rangka untuk bulan suci Ramadan untuk Polantas berbagi. Demikian. Kalau menurut saya dengan adanya pembagian takjil ini mengurangi beban masyarakat yang ada di jalan raya, Pak. Senang nggak, Pak? Ya lumayan, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya. Mungkin ada ucapan buat Pak Polisi seperti apa, Pak? Ya, saya banyak terima kasih kepada Bapak Polisi karena dengan adanya acara seperti ini bisa membantu sedikit banyaknya, terutama saya sebagai ojol, Pak. Selain membagikan makanan untuk berbuka, di kesempatan yang sama petugas juga menyampaikan pesan keselamatan kepada para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan bersama. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bubur Samin atau bubur Banjar merupakan menu buka puasa yang ada di Masjid Darul Salam, Serengan, Solo. Menariknya, bubur ini hanya dibuat di saat bulan suci Ramadan saja dan banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat karena memiliki rasa yang khas dan pastinya mengenyangkan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Darussalam, Serengan, Solo kembali membagikan ribuan porsi bubur Banjar atau Samin. Warga pun rela mengantri panjang untuk mendapatkan bubur Samin yang hanya ada saat bulan suci Ramadan. Panitia Masjid Darussalam mulai memasak bubur Samin sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka mulai mengolah bahan seperti beras, daging sapi, daun bawang, serta wortel. Bahan-bahan tersebut diberikan rempah-rempah antara lain sereh, jahe, jintan, dan juga minyak samin. Kemudian dalam proses memasaknya, bubur diaduk tanpa henti setelah zuhur hingga asar. Ada 7 orang juru masak yang mengaduk bubur dalam dandang besar secara bergantian. Ratusan warga pun mulai berdatangan ke Masjid Darussalam untuk mengantri bubur Samin dengan membawa berbagai macam wadah. Sebelum dibagikan kepada warga, panitia membaca doa agar menjadi berkah. Usai dibacakan doa, bubur Samin kemudian dibagikan kepada warga yang sudah datang untuk mengantri. Salah seorang warga yakni Intan mengatakan bahwa dirinya selalu menunggu momen-momen seperti ini. Pasalnya rasa bubur Samin ini menurutnya sangat khas dan cocok digunakan sebagai menu berbuka puasa.
Bubur Darussalam. Bubur Darussalam gimana Bu? Gimana? Rasanya gimana? Enak, sedap, rasa rempah-rempah. Setiap tahunnya selalu kesini atau gimana? Iya, setiap puasa. Setiap puasa lah. Oh gitu. Buka puasa itu cocok atau gimana? Cocok. Lembut di perut juga enak. Itu gimana? Ya mengenyangkan enggak sih, cuma enak kan awal-awal buburan halus enak di perut gitu aja. Sedangkan panitia Masjid Darussalam Muhammad Bashir mengatakan Masjid Darussalam membagikan ribuan porsi bubur samin selama bulan Ramadan. Dia memastikan semua bumbu rempah-rempah didatangkan dari Banjar, Kalimantan. Masyarakat umum yang ingin makan bubur samin juga dipersilakan datang ke Masjid Darussalam, Serengan, Solo dengan membawa wadah sendiri. Ini kan sebenarnya sudah jadi tradisi dari orang-orang tua kami dan sampai sekarang alhamdulillah masih kita jalankan. Yang pada awalnya itu kita mulai untuk masyarakat luas ya, dibaginya itu tahun 1985. Pembagiannya bebas sih Mas, tidak ada syarat-syarat khusus tidak. Siapa yang mengambil, siapa yang meminta silahkan datang ke Masjid Darussalam. Rasa khasnya itu kalau itu Mas kayak nasi kabuli ya Mas. Nasi kabuli dan kebetulan resepnya kan dari Kalimantan asli ya. Jadi tidak semua orang bisa buat. Gitu. Jadi bumbunya itu tidak semua orang bisa buat. Hanya 1-2 orang saja yang bisa buat. Untuk proses pembuatannya seperti apa Pak? Proses pembuatannya diawali dengan pemasakan air sekitar jam 11 sampai jam 12, 1 jam masak air. Kemudian jam 12 setelah zuhur itu kita masukkan beras, ditambah dengan bumbu-bumbu, ditambah dengan sayur mayur, kemudian ditambah dengan minyak samin dan daging. Gitu. Pak, mungkin kenapa bisa dinamain bubur samin itu seperti apa mungkin Pak? Ini karena ada minyak saminnya Mas. Minyak samin itu kan dari nabati hewan, khususnya kambing. Tradisi berbuka bersama dengan menu bubur samin di Jayangan, Serengan, Solo ini berawal dari kebiasaan para pendatang dari kota Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 1900-an. Di mana pada saat itu para perantau dari Banjar mengadu nasib dengan berjualan batu perbata martapura di kota Solo. Seiring berjalannya waktu, jumlah perantau bertambah banyak dan menetap di Solo serta membangun masjid. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Meski di bulan suci Ramadan, makan bergizi gratis tetap dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Adapun penyesuaian yang dilakukan pada menu lauk yang dibagikan kepada para siswa, yakni berupa makanan kemasan yang bisa dibawa pulang. Di tengah bulan Ramadan ini, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Program MBG tersebut dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian, di antaranya pemilihan menu MBG yang dibagikan berupa makanan kemasan atau makanan kering yang bisa tahan lama. Seperti di SD Negeri Wonosari 1 ini, para siswa diberikan menu berupa telur rebus, kurma, biskuit, jeruk, dan juga susu kemasan. Paket makanan tersebut kemudian dikemas menggunakan goodie bag dengan tujuan agar para siswa dapat membawa pulang dan menyantapnya saat berbuka puasa. Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul, Letkol Infanteri Roni Hermawan, mengatakan pemilihan menu tersebut tetap memperhatikan gizi yang terkandung di dalam masing-masing makanan, sehingga gizi para siswa tetap dapat terpenuhi meski di tengah bulan Ramadan. Hari ini mulai beroperasional kembali untuk sentra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di Gunung Kidul sendiri ada 2 titik, di Wonosari dan di Tepus. Untuk menu yang disajikan adalah berupa makanan-makanan yang tahan lama, makanan yang keras. Contoh ada bubur kacang hijau, kemudian buah-buahnya ada jeruk, kemudian biskuit, ada susu. Untuk yang menu hari ini, untuk yang khusus di wilayah kami itu ada biskuit, kemudian ada buah jeruk, ada buah kurma, kemudian ada susu. Sementara mungkin itu. Kemudian untuk menunya bervariasi juga, jadi tidak itu aja. Nanti kita akan melaksanakan evaluasi terus. Jadi di bulan Ramadan ini harapannya kualitas makanan tidak menurun, walaupun itu berupa makanan yang bisa dibawa pulang. Demikian. Jumlah kita melayani semuanya. Untuk di wilayah di area dapur kami sendiri kurang lebih ada 2.000
2.700-an kurang lebih. Karena itu masih kita memvalidasi untuk yang data ibu hamil, ibu menyusui dengan balita. Jadi kurang lebih masih 2.700-an. Itu sudah sampai dengan di level SMA ya. Iya. Biskuit, telur, habis itu cukup 3 anak saja ya. Untuk menunya. Biasanya apa sih menunya itu sebelum bulan puasa itu? Itu biasanya dapat nasi atau dapat buah nasi sama lauk. Suka ya. Nanti buat apa? Buat makan buka. Buat jam berapa bukanya nanti? Ya jam 12. Oh, setengah hari puasanya. Puasanya setengah hari. Berarti nanti di ampas buka ya. Sejauh ini terdapat 2 kecamatan yang sudah melaksanakan program MBK, yakni Kecamatan Wonosari dan Tepus. Diharapkan dengan adanya penyesuaian menu ini, program MBK tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi siswa selama bulan Ramadan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berdiri sebuah masjid yang menyimpan sejumlah keunikan. Keunikannya adalah masjid ini dibangun dengan tidak memiliki kubah dan menyerupai Ka'bah, yakni berbentuk kubus atau persegi 4. Inilah bangunan Masjid Al-Irsyad yang terletak di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak memiliki kubah. Sepintas masjid ini menyerupai Ka'bah, yaitu berbentuk kubus atau persegi 4. Dari kejauhan pun nampak ornamen sekaligus bagian dinding masjid bertuliskan kaligrafi berupa ayat-ayat Al-Quran. Saat memasuki ruangan dalam masjid, Anda pasti akan takjub dengan keunikan masjid yang selesai dibangun pada 9 Agustus 2010 ini dengan perancangnya arsitek terkenal, yaitu Ridwan Kamil. Para jamaah atau warga yang hendak melaksanakan sholat akan merasakan suasana berbeda di masjid ini. Tidak seperti masjid umumnya, arah kiblat atau bentuk mihrab dirancang terbuka, menghadap alam terbuka seperti gunung dan bukit yang ada di depannya. Suasana sejuk alam akan Anda rasakan di masjid ini, meski tanpa pendingin ruangan. Masjid ini didesain dengan banyak lubang ventilasi yang membuat sirkulasi udara dalam masjid sendiri teratur. Lebih adem, lebih enak gitu, kayak buat lebih tenang gitu kalau beribadah kalau di sini. Desainnya bagus, interiornya bagus lah gitu buat ibadah enak kayak desain di sini kan sejuk gitu kan, banyak hawa yang dari keluar itu anginnya gitu. Masuk ke dalam masjidnya lebih bagus. Kalau menurut saya ya kalau masjid semua juga sama, cuman di sini lebih enak aja gitu, lebih kayak kebebasan ibadahnya lebih nyaman gitu. Kalau di sini nggak terlalu dikekang gitu ya. Selain tentu hidayah yang paling kuat, mungkin karena dianggap bahwa Masjid Al-Irsyad ini menjadi salah satu masjid yang dianggap representatif untuk melaksanakan ibadah dengan kondisi yang selalu udaranya segar di dalam sekalipun tanpa AC, karena memang banyak loster-loster yang terbuka baik dari timur maupun dari barat, termasuk dari dinding-dinding. Ditambah juga mungkin bagi yang punya kendaraan karena akses jalan yang dekat dari tol, sehingga dianggap sangat menjadi pilihan untuk orang-orang yang jauh dan dia sudah paham kalau masuk masjid, kalau ke Masjid Al-Irsyad itu tanpa ada proses macet. Kenapa? Karena begitu tol langsung masuk kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan. Pada bulan suci Ramadan, masjid banyak dikunjungi warga. Selain beribadah, sholat, dan pengajian, masjid juga dijadikan wisata religi sekaligus ajang ngabuburit warga yang datang. Dari Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Simpo Sepekan edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.